yakinlah pertama kita bisa, yakinlah yang kedua ada kemudahan di balik masalah, yakinlah yang ketiga bahwa jodoh dan rizki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di balik masalah tersimpan banyak kebaikan. Dan yang kelima, perbanyaklah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala agar kita hidup nyaman dan bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita menjadi hamba-hamba yang soleh yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya kita dipertemukan, bisa menunaikan di antara sekian banyak kewajiban, yaitu salat Jumat berjamaah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam tercurah juga senantiasa kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, genap keluarganya, para sahabat, dan tentunya kepada kaum muslimin muslimat. Insyaallah kita termasuk golongan orang yang mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan ini saya mewasiatkan, mengajak, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya melaksanakan perintah-perintahnya dengan dibarengi meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian itu insyaallah kita termasuk orang-orang yang dimuliakan, diluhurkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jemaah yang dirahmati Allah, kita hidup tentu dengan berbagai macam persoalan, dengan berbagai macam rintangan, ujian, cobaan, serta persoalan yang melingkupi dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Karena hidup itu sendiri adalah masalah. Sebelum lahir kita juga sudah menjadi masalah, menjadi persoalan. Orang tua mengharapkan anaknya lahir, begitu lahir dia masih ada masalah. Tuh sekolah di PAUD, di TK, di SD, SMP, tetap wisuda dianggap sebagai sesuatu yang menggembirakan. Ternyata setelah itu juga dijemput dengan masalah yang baru lagi.
Nah, persoalan atau masalah ini bagi kita orang-orang yang beriman, ini adalah sebagai ujian, bahkan sebagai bukti kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 35 menyampaikan, wahai manusia, kami akan menguji kalian dengan kesempitan dan kenikmatan, bisyarri wal khairi fitnah, untuk menguji iman kalian, dan hanya kepada kamilah kalian akan kembali. Wa ilaina turja'un. Jadi kalau kita ingin lepas dari masalah itu tidak bisa. Tapi kalau masalah itu kita jadikan sebagai nikmat, sebagai sesuatu yang menyenangkan, itu bisa. Maka jamaah sekalian, saya akan menyampaikan beberapa nasihat baik dalam Al-Quran maupun nasihat secara psikologi mengenai bagaimana upaya kita menghadapi persoalan atau masalah itu. Jangankan kita, sahabat Abu Bakar yang sudah dijamin masuk surga juga ada kegelisahan saat mendampingi Nabi dan berada di gua, orang kafir mencari, tapi kemudian ditenangkan oleh Nabi Muhammad SAW lewat Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, la tahzan innallaha ma'ana, dalam surat At-Taubah ayat 40. Janganlah kamu khawatir, karena Allah itu beserta kita. Ini menjadi landasan bagi kita dalam menghadapi setiap macam persoalan kehidupan, sekecil apapun, seberat apapun. Rasa ketakutan yang semakin tinggi seberapapun, maka ini menjadi mudah kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Nah, ini luar biasa jamaah sekalian. Janganlah kamu lemah dan janganlah pula kamu merasa bersedih hati, karena kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi kita ini harus senantiasa menjauhkan diri dari sifat yang lemah, sifat yang khawatir dan bersedih hati yang berlarut-larut. Kenapa? Karena kita ini adalah orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beberapa poin dapat kita jadikan sebagai nasihat kita di kesempatan Jumat yang berbahagia ini. Yang pertama, ini dicamkan ini sebagai motivasi bagi kita. Kamu pasti bisa melaluinya. Kita pasti bisa melalui setiap persoalan yang kita hadapi, seberat apapun. Ya. Karena Allah itu membebani seseorang itu tidak mungkin melebihi kadar kemampuannya. Maka kita ini sudah hafal dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi takarannya itu beda-beda. Bagi si A ini mungkin dirasa berat, bagi si B mungkin dirasa tidak berat, walaupun itu sama ujiannya. Tapi Allah sudah memberikan yang sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Allah tidak mungkin menurunkan persoalan di luar kemampuan kita. Maka ini pasti akan bisa dilalui sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita jangan pernah menyerah. Kita terus ikhtiar dan berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, ini dicamkan nanti. Kalau yang belum jelas nanti bisa dibuka di channel saya. Yang kedua, ada kemudahan di balik masalah, di balik kesusahan. Jadi kalau itu kita menganggap sebuah persoalan, kesulitan yang melilit kita, berat sekali rasanya, maka di situ nanti akan ada kemudahan.
Jadi tidak ada yang enak di dunia ini kalau tidak ada yang sulit. Jadi sebelum enak itu disulitkan dulu. Maka dalam surat Al-Insyirah atau surat Alam Nasroh itu Allah menegaskan, inna ma'al usri yusro, fa inna ma'al usri yusro. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi ini pernah ditanyakan oleh salah satu ini kepada MH itu, kenapa Allah tidak menciptakan kemudahan-kemudahan saja? Kalau semua mudah itu tidak ada yang nikmat nanti akhirnya. Maka kemudian Allah menciptakan kesulitan, dan di balik kesulitan nanti akan ada kemudahan. Setelah ujian dia dapat pengumuman lulus, kan begitu, dapat hadiah bagi yang berprestasi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, jangan khawatir dengan jodoh dan rizki, karena Allah memberikan yang terbaik. Jadi kita ini jangan merasa khawatir bahkan terhadap anak-anak kita. Ini anak saya banyak sekali, nanti dengan apa makan? Yang ngasih makan itu Allah, bukan kita. Kita itu bisa apa? Yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan hanya stempel dengan modal kartu KTP, kartu keluarga. Hakikatnya kita ini tidak ngapa-ngapain. Yang memberi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Ar-Razzaq itu, yang memberikan segalanya, yang menjamin segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah menyampaikan pesan dalam surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat 58. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang maha memberi rizki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Bisa apa kita? Begitu dicabut kita sumber rizkinya, udah kita nggak bisa apa-apa. Nah inilah orangnya wafat misalnya, meninggal, udah nggak bisa apa-apa. Karena apa? Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita menjadi lantaran rizki kepada kita. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di balik masalah tersimpan banyak kebaikan. Jadi kalau kita ini sebagai orang yang beriman, kita ini melaluinya dengan iman, maka masalah itu, persoalan itu adalah sumber kebaikan. Boleh jadi kita menganggap sesuatu yang baik padahal buruk di hadapan Allah. Sebaliknya kita menganggap sesuatu yang buruk padahal itu baik sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya membacakan kutipan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi kita ini sebenarnya tidak tahu tentang kebaikan yang sebenarnya ketika kita dalam posisi iman kita itu rendah, posisi kita sedang dikuasai hawa nafsu, posisi kita dalam godaan setan dan seterusnya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagai manusia yang terkadang kita tidak bisa memahami jalan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, namun kita harus berusaha untuk berhusnudzon, ikhtiar, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam menghadapi setiap pernik-pernik persoalan-persoalan kehidupan ini, perbanyaklah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ini adalah pembuka keran kebahagiaan. Syukur ini adalah pembuka rizki. Syukur ini adalah pembuka kepada kita memasuki dunia yang penuh dengan kebahagiaan. Maka dalam surat Ar-Rahman itu 31 kali disebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Kurang apa Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kurang apa? Tidak ada yang kurang. Yang kurang hanya kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah sebagai nasihat khususnya buat saya sendiri
dan umumnya buat jamaah sekalian sebagai bekal kita mengarungi kehidupan ini, insya Allah dengan berbekal iman, berbekal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, segala macam persoalan ini dapat kita lewati sebagai arteri jalan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Teman sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan harapan. Yang pertama, mari kita lewati persoalan dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, karena hidup ini adalah lompatan masalah satu kepada masalah yang lain sampai dengan nanti kita wafat. Maka hadapilah semuanya dengan penuh rasa optimis, dengan penuh rasa husnudon, dengan ikhtiar yang penuh, dengan doa yang tiada henti, serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.